Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran GeoGebra untuk meningkatkan pemahaman perbandingan senilai dan berbalik nilai di tingkat SMP. Next. Di sini terdapat 4 pemakalah. Saya sendiri, Krisma Yunanta, sebagai pemakalah pertama. Kemudian ada Vandavio Palmarum Sitanggang sebagai pemakalah kedua. Ada Askia Martiana Wirnaningtyas sebagai pemakalah ketiga. Dan Antonius Yudi Anggoro sebagai pemakalah keempat. Untuk selanjutnya, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan kawan saya Askia. Oke, pada bagian pendahuluan kita akan membahas tiga. Yang pertama ada situasi, urgensi, dan juga alasan. Nah, pada situasi saat ini kita akan membahas mengenai pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang dirancang untuk membuat siswa mampu mengubah perilaku dan juga pola pikir mereka melalui pengalaman belajar. Ini menurut Mas Dul. Nah, ini berarti interaksi yang efektif dalam pembelajaran dapat menghasilkan perubahan yang signifikan pada siswa. Nah, kemudian mata pelajaran matematika ini merupakan mata pelajaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Nah, melalui matematika, siswa belajar berpikir logis, memecahkan masalah, dan juga memahami konsep-konsep yang kompleks. Nah, kemudian di era teknologi yang semakin canggih, penting bagi guru untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan juga lebih efektif. Nah, untuk urgensi saat ini, mata pelajaran matematika ini masih menjadi momok bagi siswa. Nah, salah satu materi yang dirasa sulit oleh siswa ini merupakan materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Hal ini dikarenakan siswa sulit membedakan perbandingan senilai dan juga berbalik nilai karena cenderung mengandalkan ingatan saja. Nah, ini menunjukkan perlunya metode pembelajaran yang lebih mendalam dan juga interaktif antara guru dan juga siswa. Nah, untuk penelitian pengembangan yang relevan, saat ini ada pengembangan GeoGebra untuk konsep translasi, kemudian ada pengembangan GeoGebra pada materi geometri dengan PMRI, dan juga pengembangan media pembelajaran komik untuk materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nah, namun pada saat ini belum ada uh, pengembangan media pembelajaran GeoGebra pada materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Nah, kemudian di sini kami menggunakan Discover Learning. Hal ini dipilih karena peserta didik lebih berkembang lebih cepat dan juga lebih memahami konsep, kreativitas, terlatih, dan juga rasa ingin tahunya lebih tumbuh. Nah, melalui metode ini, siswa lebih aktif dan juga proses belajar yang lebih memahami materi yang diajarkan. Nah, kemudian mengapa peneliti menggunakan GeoGebra? Karena lebih mudah dipahami karena peneliti telah menggunakan berbagai media pembelajaran dan ternyata GeoGebra lah yang lebih mudah. Kemudian tujuan dari artikel ini adalah mengembangkan media pembelajaran matematika dengan GeoGebra pada materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Harapannya siswa dapat membedakan antara perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya sendiri, kami menggunakan jenis penelitian dan pengembangan, atau juga disebut Research and Development. Nah, untuk metodenya sendiri, kami menggunakan metode ADDIE. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, kami hanya menggunakan 3 tahap, yaitu Analyze, Design, dan Development. Nah, untuk menurut Hidayah dan Nizar, tahap analisis yaitu dilakukan identifikasi mengapa penelitian perlu dilakukan. Kemudian, tahap desain merupakan tahap dalam mencari strategi untuk pelaksanaan penelitian. Dan untuk tahap development, dilakukan pengembangan produk dan validasi kelayakan produk. Untuk validasi kelayakan produk, terdapat 8 aspek. Nah, aspek-aspek ini diambil dari ahli, yaitu Assaultfeld dan Kolb, yaitu aspek-aspek sebagai berikut. Satu, aspek konten matematika. Dua, aspek tuntutan kognitif.
3. Aspek yang adil terhadap konten. 4. Agensi kepemilikan dan identitas. 5. Aspek asesmen formatif. 6. Keterlibatan. 7. Peningkatan. Dan 8. Perluasan. Nah, untuk setiap aspek ini akan dinilai dengan angka 1 sampai 5 oleh para validator. Nah, untuk mencari persentase dari aspek-aspek tersebut, menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase sama dengan perolehan skor dibagi maksimum skor dikalikan 100%. Nah, selanjutnya akan dicari keseluruhan rata-rata dari persentasenya dari aspek-aspek tersebut. Nah, di sini kami menggolongkan beberapa kriteria kelayakan berdasarkan Asyari dan Sylvia. Untuk skor di bawah 20%, media pembelajaran sangat tidak layak. Untuk lebih dari sama dengan 20% dan kurang dari 40%, media pembelajaran tidak layak. Untuk 40%, lebih dari 40% dan kurang dari 60%, media pembelajaran cukup layak. Untuk lebih dari sama dengan 60% dan kurang dari 80%, media pembelajaran layak. Dan untuk lebih dari sama dengan 80%, media pembelajaran sangat layak. Oke, kita akan masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama, di analisis, kami sebagai peneliti melakukan kajian literatur terlebih dahulu menggunakan Google Scholar, dan hasil kajian yang kami dapatkan, kesulitan yang dialami peserta didik pada materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan untuk memecahkan masalah tersebut, kami melakukan percobaan kepada beberapa aplikasi dan GeoGebra sebagai media digital yang akan kami gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di dalam desain pertama kami melakukan kajian materi, di mana permasalahannya adalah peserta didik belum bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan tujuan dari media pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat senilai, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat berbalik nilai, dan peserta didik dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk proses pembuatannya, kami mengaitkan media pembelajaran ini ke dalam pembelajaran kontekstual dan berisikan dua aktivitas, di mana di aktivitas pertama itu untuk mengetahui sifat perbandingan beban nilai dengan menginput data yang semakin tinggi nilai yang diinputkan, maka akan muncul nilai yang semakin kecil. Lalu aktivitas kedua untuk mengetahui sifat perbandingan senilai dengan menginput data yang semakin tinggi, maka data lain akan semakin tinggi juga. Lalu pada pengembangan, yang pertama, di pengembangan kami mengembangkan GeoGebra sebagai media pembelajaran. Kemudian di aktivitas 1 kami mengembangkan dengan kecepatan mobil dan dengan waktu mobil. Kemudian di aktivitas kedua, kami mengembangkan ukuran kanvas dengan jumlah kaleng cat. Lalu kami menggunakan media digital kanvas sebagai pembuatan LKPD. Kemudian di tahap aktivitas, di aktivitas pertama, peserta didik diajak untuk memahami konsep berbalik nilai dengan mengamati kecepatan dan waktu pada kedua mobil dengan jarak yang sama. Kemudian di aktivitas kedua, peserta didik diajak untuk memahami konsep senilai dengan mengamati ukuran kanvas dan jumlah kaleng cat yang dibutuhkan. Lalu dalam penggunaannya, pertama-tama peserta didik diajak untuk menuliskan identitas di dalam LKPD yang sudah diberikan, lalu membaca petunjuk penggunaan. Kemudian peserta didik diajak untuk menyelesaikan aktivitas 1, 2, dan 3. Di aktivitas 1, sebelum memasuki aktivitas 1, peserta didik diajak untuk mengakses GeoGebra Classroom dengan scan barcode seperti barcode berikut. Kemudian peserta didik diajak untuk menyelesaikan aktivitas dengan mengikuti petunjuk penggunaan seperti di sebelah kanan pada tiap aktivitas. Lalu hasil dari aktivitas GeoGebra Classroom tersebut dimasukkan ke dalam LKPD yang sudah diberikan, dan setiap aktivitas peserta didik diajak untuk membuat kesimpulan. Kemudian di aktivitas terakhir, aktivitas ketiga, peserta didik diajak untuk melakukan perbandingan dari kedua aktivitas, di mana aktivitas 1 dan aktivitas 2 untuk mengetahui perbandingan
senilai dan berbalik nilai. Kemudian dari hasil validasi yang telah kami lakukan, untuk pengumpulan datanya kami melakukan angket dengan media GeoGebra formulir dengan perwakilan 5 kelompok dan seorang ahli. Kemudian hasil yang kami dapatkan rata-rata persentase penilaian keseluruhan yaitu 85,35%. Dan itu didapat dari rata-rata validasi di mana aspek konten matematika 83,33%, aspek tuntutan kognitif 85%, akses yang adil terhadap konten 83,33%, akses agensi kepemilikan dan identitas 83,33%, aspek asesmen formatif 90%, keterlibatan 86,67%, peningkatan 83,33%, dan perluasan 87,78%. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat dua aktivitas yang dikembangkan di GeoGebra, yaitu untuk menentukan sifat perbandingan nilai dan juga berbalik nilai. Nah, untuk mendukung dua aktivitas di GeoGebra tersebut, maka dikembangkan LKPD. Nah, untuk pengembangan dari LKPD maupun aktivitas di GeoGebra, itu menggunakan metode ADD yang telah diadaptasi dari metode ADDIE. Nah, untuk validasi yang dilakukan, yaitu dari seorang ahli dan juga 5 kelompok teman sejawat. Nah, untuk hasilnya sendiri, yaitu 85,35%, di mana hasil tersebut itu lebih dari 80%, sehingga dapat dikategorikan sangat layak, sehingga eh, media pembelajaran yang telah dibuat sangat layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan seperti Afsari dan kawan-kawan, Askari, dan seterusnya. Oke, next. 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 Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.